Pipit, terima kasih atas kesediaannya ya menjadi narasumber dalam perkuliahan Medlit untuk mahasiswa angkatan 2022 ya. Ini gabungan kelas A dan kelas B. Ya izin sedikit menjelaskan Bu tentang perkuliahan Medlit ya di kelas ini. Kita sudah apa namanya eh, mempelajari ya materi perkuliahan yang disampaikan dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke 10 ya. Kemarin itu sudah membahas tentang macam-macam metode penelitian ya dari eksperimen gitu, kemudian ada eh, PTK. kualitatif juga PTK, analisis gitu ya. Kemudian ada R&D ya, terakhir ada penelitian pengembangan, dan insya Allah hari ini kita akan masuk ke materi tentang desain research gitu. Dan Alhamdulillah Bu Pipit bersedia ya untuk menjadi narasumber untuk memaparkan materi tentang jenis penelitian desain research. Itu Ibu. Mungkin mahasiswa mohon untuk eh, apa on cam ya, yang tidak berhalangan. Em, ya, Ibu tadi eh, sempat ini juga apa diskusi Ibu tentang tugas akhir ya, tugas akhir dari mata kuliah ini outputnya nanti berupa proposal penelitian Bu, gitu ya. Eh, Nanti sudah ditulis berdasarkan pedoman ya, pedoman penulisan skripsi pendidikan ya di lingkungan FMIPA. Jadi diharapkan mahasiswa sudah paham ya tentang jenis-jenis penelitian, dan nanti akhirnya sudah bisa menentukan ke depannya itu mau melakukan penelitian apa seperti itu. Mungkin eh, tanpa berpanjang kata, saya persilahkan Bu Pipit. Baik, terima kasih Bu Mimi. Terima kasih untuk pengantarnya juga kesempatannya pada pagi hari ini untuk saya bisa menyampaikan materi tentang desain research. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi, Bintang dan yang lainnya. Ibu izin off cam karena khawatir nanti agak nge-lag ya kalau Ibu harus on cam. Jadi mudah-mudahan apa yang sedikit yang akan Ibu paparkan pada pagi hari ini bisa memberikan sedikit pemahaman ya. Oke, Ibu sudah share screen, apakah terlihat? Ya, Belum sebentar Ibu. Bu, Ini, Bu. masih Masih loading. loading ya. Kalau sudah terlihat Ya, sudah Bu. di komen ya. Sudah, Ibu. Sudah ya. Ibu sudah slideshow, mode slideshow-nya sudah terlihat? Sudah, Ibu sudah slideshow. Oke, baik. Terima kasih. Ini berapa orang yang hadir hari ini? Kelas A dan B gabungan, 74, Ibu. 74 ya. Sudah hadir semua atau masih ada yang belum hadir? Totalnya berapa harusnya? Kalau di kelas Tujuh. A itu tadi sudah hadir semua Ibu. Oke, ya. Oke, baik. Mungkin Ibu di sini tadi baru menyiapkan PPT-nya pagi hari ini ya. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa memberikan pemahaman walaupun mungkin kurang komprehensif, tapi paling tidak eh, ada tambahan pengetahuan. Nanti Ibu luangkan waktu untuk bisa tanya jawab setelah Ibu selesai memaparkan materi, atau mungkin di tengah-tengah presentasi kalian ingin bertanya juga dipersilahkan, boleh raise hand. Oke? Oke, suara Ibu terdengar ya?
Ya, terdengar, Bu, terdengar. Oke, ya. Jadi untuk hari ini Ibu diminta oleh Bu Mimi menjelaskan tentang metodologi penelitian pendidikan yaitu design research. Apa yang sudah dibahas sebelumnya, kalian telah mengetahui ada metode tadi Bintang bilang ya, ada action research atau PTK, ada penelitian pengembangan, kemudian ada penelitian kuantitatif gitu ya, dan jenis-jenis penelitian yang lainnya. Nah, hari ini kita akan fokus pada design research. Oke, next slide. Sudah terlihat? Ibu bergerak ke outline. Sudah, Ibu. Oke. Ya, jadi secara garis besar ini yang akan Ibu sampaikan, walaupun nanti eh, kita bisa kembangkan ya sesuai dengan pertanyaan atau diskusi yang kalian miliki nanti bisa disampaikan. Pengantar, kemudian karakteristiknya apa, lalu tahapannya apa saja. Lalu Ibu juga akan memberikan tugas dan memberikan contoh. Nah, coba. Ini kan kita sekarang udah sering pakai AI atau ChatGPT ya. Jadi Ibu coba search. Ketika Ibu masukkan kata kunci design research in education and its terminologies, maka seperti ini yang muncul. Jadi memang ketika kita mau fokus kepada design research, tambahkan kata kunci education ya, karena memang istilah ini familiar tidak hanya di bidang pendidikan tapi juga di bidang engineering. Jadi kalian tambahkan kata kunci education ketika mencari informasi terkait metode penelitian ini. Jadi kalau kita baca sama-sama, ini mungkin agak kecil ya, tapi nanti slide-nya akan Ibu berikan. Design Research and Education focus on developing. Jadi ada kata developing and evaluating innovative educational intervention. Ya, jadi mengembangkan dan mengevaluasi inovasi dalam pendidikan seperti program, teaching methods, materials, gini ya, materials kan bisa modul, bisa LKPD dan lain-lain ya, atau alat peraga. Untuk apa? To address ya, untuk menyelesaikan masalah yang bersifat praktis dan untuk improve learning, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran tentunya ya. It is an iterative process of designing. Jadi ini adalah proses yang iteratif atau cyclic ya, berulang dari proses desain pertama, kemudian testing, menguji cobakan dan refining solutions. Jadi setelah didesain kita uji cobakan, lalu dari hasil uji coba kita perbaiki gitu ya, within real world educational settings. Often involving collaboration between researchers and practitioners. Kalau dalam hal pembelajaran matematik, maka kita pasti perlu kolaborasi dengan guru ya. Nah, key terminologies include design-based research, which emphasize systematic design changes and the study of learning within those environments, and design experiment, which introduce innovation and examine their impact. Jadi nanti ada beberapa terminologi yang sering juga muncul, tapi istilahnya maknanya sama dengan design research. Salah satunya design experiment dan juga DBR ya. Nah, kemudian lanjut, ada key aspect of design research in education. Jadi yang pertama itu iterative design process. Kemudian ada real world context, lalu focus on innovation, kemudian collaborative approach, lalu theoretical and practical knowledge. Jadi kalau kita lihat nih di baris terakhir, design research aims to both advance knowledge about learning and develop practical solution. Jadi kita tujuannya adalah untuk secara teori bertujuan untuk berkontribusi pada eh, apa namanya teori dalam pembelajaran, tapi juga di sisi yang lain berkontribusi terhadap practical solution. Jadi masalah-masalah praktek yang ada di kelas kita coba selesaikan dengan metode design research. Nah, ini kata kunci ini muncul karena memang pasti banyak publikasi design research yang berkaitan ya, seperti real world context. Mungkin kalian setelah banyak searching itu banyak yang menggunakan teori RMA, di mana kata kunci real world itu sangat dominan gitu ya. Kemudian fokus on innovation, karena memang yang diuji cobakan, yang didesain dan diuji cobakan dalam DR itu adalah sebuah produk inovasi. Inovasi itu artinya kan ada keterbaruannya ya. Kemudian ada iteratif, tadi ya kita akan bahas nanti iteratif selanjutnya.
Nah, dalam hasil searching ini kita juga temukan common terminology ya. Jadi kalau nanti kalian temukan istilah design based research itu maknanya sama dengan design research. Hanya saja istilahnya yang banyak dipakai oleh para peneliti. Biasanya mereka cenderung pakai istilah berbeda karena memang ada tujuan tertentu. Bahkan mungkin beberapa peneliti menambahkan kata classroom di depannya. Misalkan classroom DBR. Jadi classroom design based research karena yang penelitiannya memang berfokus pada kelas gitu. Nah, ada juga yang menggunakan istilah design eksperimen atau educational design research atau design driven research. Yang design driven ini agak jarang memang ya. Kemudian development research. Nah, di bawahnya ini ada examples of design research and education. Yang pertama, developing new instructional methods or tools for specific subject. Nah, ini yang biasanya sering kita lakukan ya di Prodi Pendidikan Matematika UNJ. Biasanya mahasiswa itu melakukan penelitian mengembangkan HLB. Jadi HLB itu pada dasarnya menjelaskan instructional method. Sebentar ya. Oke, Ibu lanjutkan ya. Jadi developing new instructional methods or tools. Tools mungkin bisa diinterpretasikan sebagai alat peraga ya, tapi juga bisa berkaitan dengan aplikasi, software dan sebagainya. Nah, itu berkaitan dengan examples yang kedua. Designing and evaluating educational software or online learning platforms, creating new assessment strategies that align with learning objective, improving teaching practices or curriculum design. Nah, mungkin pada saat kita baca ini pasti ada pertanyaan di benak kalian ya. Bedanya apa ya sama penelitian pengembangan gitu kan? Pengembangan kan juga sama-sama mengembangkan produk gitu. Silahkan nanti kalau ada pertanyaan boleh ditanya. Nah, sambil kalian eh, mengumpulkan pertanyaan, Ibu lanjut dulu ke slide selanjutnya. Nah, ini tadi ya beberapa terminologi yang apa namanya berkaitan. Jadi developmental research memang itu pertama kali digunakan kaitannya sama RME karena memang kita penelitian kita banyak di RME, Realistic Mathematics Education. Nah, pionirnya adalah Prudental, kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Grafemeyer dan banyak pakar-pakar lainnya di RME. Awalnya istilah developmental research yang digunakan, tetapi seiring berkembangnya penelitian ini, maka istilah yang sekarang sering digunakan adalah design research. Jadi ada beberapa alasan mengapa uh, yang lebih dominan dipakai sekarang design research atau design based research. Lalu penelitian pioneer lainnya yang memang berkaitan dengan ini adalah design eksperimen. Jadi kalau kalian nanti mau lanjut studi gitu ya, tertarik untuk mengembangkan lebih lanjut, kalian bisa baca literatur ini ya tentang development research ataupun design experiments. Nah, untuk design research atau design based research atau DBR ya, DR atau DBR, biasanya Ibu menggunakan referensi Becker NRD tahun 2015, kemudian COP juga Grafemeyer and COP. Nanti Ibu akan berikan apa referensinya di akhir presentasi. Nah, sebetulnya tujuannya apa sih gitu kan? Tadi kan sudah di spill ya dalam AI ya. Tujuannya adalah untuk mengembangkan teori yang bisa menyelesaikan masalah praktis dalam pembelajaran gitu kan ya. Nah, Ibu ini screenshot dari sumber buku yang tadi menjadi salah satu referensi bahwa pada dasarnya di buku ini itu menjelaskan beberapa research aims pada umumnya. Jadi eh, ada to describe ya. Jadi ini tujuan penelitian pada umumnya ya, tidak spesifik pada design research ya. Kalau kita perhatikan di sini untuk menjelaskan, contohnya konsep
what conceptions of sampling do 7th grade students have? Misalkan kalian punya pertanyaan penelitian, siswa kelas 7 tuh pemahamannya tentang konsep sampling gimana sih gitu ya. Nah, bagaimana mencari tahunya? Mungkin kalian bisa sebar kuesioner, bisa kasih soal tes, bisa melakukan wawancara untuk bisa menjawab masalah yang bertujuannya untuk menjelaskan atau describe. Yang kedua adalah to compare, untuk membandingkan. Ini sama seperti yang kalian telah bahas sebelumnya, yaitu penelitian kuantitatif. Ketika kalian mau bandingin metode A dengan metode B, mana yang memberikan hasil lebih baik. Nah, ini dibutuhkan analisis statistik ya. Nah, kemudian pada halaman selanjutnya, tujuan penelitian yang lain juga ada yang bertujuan untuk mengevaluasi, to evaluate. How well do students develop an understanding of distribution in an instructional sequence? Jadi kalian melihat perkembangan pemahaman siswanya tentang konsep tertentu setelah kalian mengimplementasikan suatu teaching eksperimen misalkan ya. Lalu kemudian tujuan yang selanjutnya dalam penelitian adalah to explain or to predict. Nah, pertanyaan penelitiannya yang berkaitan, why do so few students choose a bachelor in mathematics or science? Atau what will students do when using a particular software package? Ini juga melibatkan metode penelitian yang lain ya, karena model pertanyaannya pakai kata why ya. Jadi untuk menjelaskan atau memprediksi. Lalu to advise, misalkan, how can secondary school students be supported to learn about correlation and regression? Jadi ini lebih ke praktis, kira-kira apa sih yang bisa membantu guru ya untuk mempelajari konsep korelasi dan regresi. Nah, banyak metode yang bisa kita pakai untuk menjawab tujuan penelitian ini, tapi di sini dikatakan bahwa kalau kita lihat 1, 2, 3, 4, 5 baris kelima di situ ya, DBR typically has an explanatory and advisory aim, namely to give theoretical insights into how particular ways of teaching and learning can be promoted. Jadi kita bisa pahami bahwa dengan menggunakan metode penelitian DBR, kita bisa memberikan insight gitu ya, mengenai bagaimana sih caranya supaya proses pembelajaran matematika gitu bisa lebih maksimal pada sebuah topik matematika tertentu gitu ya, spesifik subjek. Nah, ini tujuannya, jadi kalian mungkin bisa membandingkan perbedaannya. Nah, karakteristiknya, ini Ibu belum sempat translate, tapi mungkin lebih baik pakai bahasa Inggris ya, khawatir kalau bahasa Indonesia nanti ada konsep yang menjadi tereduksi takutnya. Jadi yang pertama karakteristiknya, design research contributes directly to the improvement of educational practices. Karena ini menjawab permasalahan praktis. Jadi misalkan kalian selama ini kan sudah pernah melakukan analisis ya, kira-kira siswa sulitnya dalam belajar aljabar apa sih? Oh, siswa sulit dalam belajar aljabar itu ketika mereka harus membuat model atau ekspresi matematik. Misalkan mereka sulit dalam melakukan pemfaktoran gitu ya, atau mereka sulit ketika mereka harus menyelesaikan soal-soal penalaran. Nah, dengan bisa menganalisis kesulitan tersebut, kalian bisa mencari literatur gitu ya, mempelajari kira-kira bagaimana kita bisa mensupport siswa ya, supaya mereka bisa mengatasi kesulitan tersebut ya. Jadi memang metode ini sangat relevan dan sangat apa namanya ya sangat relevan dalam educational practice, terutama di kelas ya. Kalau dalam konteks penelitian di pendidikan matematik. Yang kedua adalah highly interventionist. Highly interventionist itu maksudnya kalian sebagai peneliti ya, nanti kan kalian akan membuat proposal penelitian, kemudian melaksanakan penelitian di kelas gitu. Kalian bisa memberikan intervensi sesuai dengan apa yang sudah dirancang atau didesain. Jadi
tentunya intervensi yang kalian akan berikan nanti sudah dikonsultasikan dengan pembimbing ya. Dan intervensi yang diberikan ini maksudnya adalah eh, sebuah inovasi dalam pembelajaran gitu. Jadi bukan sekedar intervensi, memberikan intervensi biasa, tapi sebuah inovasi dalam pembelajaran. Oke, kemudian yang ketiga, it has a strong theoretical as well as pragmatic orientation. Jadi theoreticalnya dia kuat, theoretical foundationnya kuat, karena dalam mengembangkan HLB nanti kan kita akan mengenal istilah hipotesis lintasan belajar ya. Kita harus berdasarkan teori-teori yang ada. Kita harus berpijak pada penelitian-penelitian yang sudah pernah dilakukan. Juga dia punya strong pragmatic orientation. Pragmatic ini artinya menyelesaikan masalah yang bersifat praktis di kelas. Sehingga apa yang kamu hasilkan bisa diterapkan oleh guru di kelas. Nah, yang keempat adalah it involves iterative cycles of design and analysis. Jadi ada proses siklus desain dan analisis. Ada desain, kemudian testing, lalu dianalisis. Oke. Nah, yang kelima adalah aims for generalizability. Oh, sorry. Apakah Ibu masih terdengar? Masih, Ibu. Ya, screen sharingnya berbeda sih. Oke, Ibu lanjutkan ke yang lima dulu ya. It aims for generalizability. Jadi kalau maksudnya generalizability ini bukan generalizability pada penelitian kuantitatif ya. Makanya Ibu kasih tanda apa tuh? Tanda kutip di situ ya. Jadi maksudnya adalah ketika misalkan kamu punya desain di uji coba di kelas dan itu terbukti bisa support students learning, maka ketika kamu coba di kelas yang berbeda dan sama-sama sukses, maka itu mengindikasikan bahwa desain yang kamu buat itu bisa digunakan di kelas yang lain. Seperti itu. Bentar ya, Ibu, kayaknya tampilannya agak kurang enak. Ibu ulang ya. Oke. Mungkin sampai tadi, apakah kira-kira ada pertanyaan sambil Ibu sharing ulang? Belum ada, Ibu. Ada Ibu. Oke, Ibu lanjut ya. Oke, sampai sini ya tadi ya. Sampai sini, betul? Iya, Ibu, betul. Betul Ibu. Oke, kita lanjut ya. Kalau belum ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan boleh dicatat dulu ya, nanti kita bahas. Nah, ini tadi karakteristik yang uh, iteratif atau apa namanya cyclical. Ibu kasih dua gambar. Yang gambar pertama itu kiri atas itu yang biasa muncul di uh, apa namanya laporan penelitian deh. Pasti kalau kamu cari contoh-contoh penelitian di R ini, gambar ini pasti akan sering muncul. Dalam artikel tentang DR juga pasti gambar ini sering muncul ya. Nah, ini gambar ini artinya apa sih? Terus ada yang kedua, ini gambarnya mirip gitu ya. Kalau lihat gambar pertama itu ada panah di atasnya ya, ke arah kanan. Panah itu kan menandakan sesuatu yang apa namanya terus berprogres ya ke arah kanan gitu. Jadi conjectured local instruction theory. Nah, ini istilahnya sangat sangat terkenal dan digunakan di mana-mana gitu. Tapi kadang kita tidak memahami ya maksudnya conjectured apa, maksudnya lokal apa, maksudnya instruction apa gitu. Jadi maksudnya conjectured local instruction theory apa. Jadi kalau kita bisa pahami seperti ini, dalam referensi bahasa Inggris, dalam referensi pendidikan gitu, kata instruction ini sering diartikan sebagai teaching, mengajar. Jadi memberi instruksi atau mengajar. Jadi instruction theory itu teori tentang mengajar. Oke, jelas ya. Nah, ada kata lokal. Nah, kata lokal ini bisa diartikan lokal itu kan beda sama eh, apa namanya nasional or internasional ya. Jadi lokal ini maksudnya bukan lokasi penelitian yang lokal, tetapi kita fokusnya pada suatu topik matematika yang spesifik. Jadi makanya lokal. Itu salah satu interpretasinya ya. Kemudian ada conjectured. Conjectured ini dugaan. Jadi artinya
eh, dugaan ini perlu dibuktikan dalam suatu eksperimen. Dan dugaan ini bisa terus berkembang. Kenapa ada panah ke kanan? Karena memang suatu teori itu adalah dengan ditemukannya hal-hal yang baru, maka teori akan terus berkembang. Nah, di bawahnya itu ada proses siklus, panah melingkar gitu kan ya. Di atasnya ada thought experiment, di bawahnya ada instruction experiment. Nah, thought experiment ini yang dimaksud dengan kamu melakukan proses desain, kamu membaca literatur, kamu membandingkan teori uh, dari berbagai literatur, kemudian kamu merumuskan itu menjadi sebuah HLB misalkan. Kamu menyusun hipotesis lintasan belajar. Kemudian hasil dari thought eksperimen itu kamu uji cobakan di kelas. Nah, itu yang disebut dengan instruction experiment. Nah, proses ini nanti dianalisis, dievaluasi, masuk lagi ke thought eksperimen di siklus kedua. Siklus kedua ini bisa diartikan kamu meneliti pada tahapan yang selanjutnya, atau mungkin peneliti lain meneliti topik yang sama dengan kamu. Jadi siklus ini terus berlanjut. Jadi topik yang sama bisa diteliti berkali-kali berdasarkan hasil evaluasi pada siklus yang pertama tentunya ya. Seperti itu. Nah, kalau yang gambar kedua ini kan gambarnya ada istilah daily mini cycles, ada long term macro cycles. Jadi kita bisa interpretasikan bahwa di dalam setiap siklus yang gambar pertama itu mengandung siklus-siklus kecil. Nah, siklus-siklus kecil ini kita bisa pahami sebagai uh, pertemuan dalam penelitian kalian teaching eksperimen itu nanti kan ada pertemuan satu, pertemuan dua gitu ya. Jadi taruhlah di sini ada satu, dua, tiga, empat, ada 4 siklus mini cycle berarti ada 4 pertemuan. Pertemuan satu, kamu punya HLB pertemuan itu apa, diuji cobakan di kelas, dievaluasi apa yang kurang untuk memperbaiki pada pertemuan kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Nah, satu makro cycle ini merupakan sebuah penelitian kamu yang dilaporkan dalam laporan skripsi nanti ya. Nah, penelitian kamu ini mungkin nanti akan ditindaklanjuti oleh kamu pada tahun berikutnya, atau pada semester berikutnya, atau pada jenjang berikutnya. Misalkan kamu mau lanjut ke S2, tetap meneliti topik yang sama, bisa, ya. Atau mungkin peneliti lain, seperti itu. Jadi ada mini cycles yang bisa diartikan pertemuan dalam pembelajaran, ada macro cycle yang bisa diartikan sebagai sequence of activities atau satu HLB yang kamu uji cobakan dalam sebuah penelitian di R. Ya. Next. Nah, tahapan ini yang perlu dipahami karena memang dalam metodologi penelitian tentu tahapan ini yang harus menjadi pusat perhatian ya. Apa yang kamu lakukan? Jadi ketika kamu udah baca teorinya, kemudian kamu tentu harus mengikuti prosedur ya tahapan dalam penelitian karena ini yang mencirikan metode DR dengan membedakan DR dengan metode lainnya gitu ya. Jadi eh, di tahap satu preparation and design ini semua penelitian sama sebetulnya ya. Cuman di DR ini dieksplisitkan aja di mana kamu melakukan studi literatur. Itu yang maksudnya tadi strong theoretical ya, strong theoretical foundation. Jadi kamu harus studi literatur dulu, bacalah penelitian-penelitian yang uh, relevan dengan topik yang mau kamu teliti gitu. Cari keunggulannya, cari kekurangannya sehingga kamu bisa memperbaiki HLB yang akan kamu lakukan di penelitian kamu. Lalu ada pengembangan dan validasi desain. Desain ini kita bisa interpretasikan sebagai hipotesis lintasan belajar ya. Nanti itu yang kamu desain. Ada beberapa mahasiswa ibu juga uh, di apa diwujudkan dalam bentuk sebuah LKPD, boleh sebuah modul, boleh gitu ya, dan seterusnya. Lalu uji coba desain. Uji coba tuh sebelum kamu masuk ke kelas yang benerannya, kamu bisa uji coba ke sekelompok anak gitu, sekelompok kecil anak, atau satu dua anak juga nggak apa-apa. Karena khawatir ada instruksi yang kita berikan, itu bahasanya tidak bisa dipahami anak. Jadi ini penting untuk menguji coba dulu. Nah, tahapan kedua adalah teaching eksperimen. Teaching eksperimen di mana desain yang udah kamu buat tadi di awal, kamu uji cobakan
di kelas. Nah, saat menguji cobakan di kelas itu berkaitan dengan bagaimana kamu mengumpulkan data ya. Karena data-data ini penting dalam metode penelitian. Bagaimana kamu melakukan observasi itu nanti perlu diperhatikan. Apa saja data yang dikumpulkan, misalkan wawancara dengan guru dan siswa, atau kamu memberikan tes tertulis, di mana nanti hasil tesnya akan kamu cermati, kamu analisis, gitu ya. Apakah pemahaman siswa sudah sesuai dengan yang kamu hipotesiskan dalam HLB. Nah, catatan lapangan ini juga perlu dibuat karena kadangkala atau seringkali ada kejadian-kejadian yang penting di lapangan yang bisa membantu kamu dalam analisis nanti di tahap ketiga. Nah, retrospektif analisis tahap ketiga ini walaupun urutannya ketiga ya, bukan berarti dia dilakukan di akhir penelitian. Analisis ini perlu kamu lakukan juga saat dalam fase kedua. Karena tadi kan ada mini cycle ya, ada mini cycle. Maka dalam setiap akhir pertemuan sebetulnya kamu melakukan analisis di situ. Kamu bandingin, kalau kita lihat tabel ini ya, data analysis matrix ya, di situ ada hypothetical learning trajectory sebelah kiri, sebelah kanan ada actualnya, ALT-nya, yang terjadi di lapangan apa. Misalkan kamu punya kegiatan, soalnya apa di situ atau kegiatannya apa, kemudian konjekturnya atau hipotesisnya apa. Ketika kamu kasih soal, kira-kira nanti siswa responnya gimana ya? Oh, yang jawabannya benar begini, yang jawabannya salah, mungkin ada beberapa kemungkinan gitu ya. Nah, lalu yang terjadi di lapangan bagaimana? Apakah siswa betul-betul responnya sesuai dengan apa yang kita hipotesiskan? Nah, itu nanti dibuat dalam tabel yang sistematis agar mudah dianalisisnya, ya. Jadi tiga tahapan desain research eh, nanti bisa dibahas lebih lanjut jika ada pertanyaan. Kita lanjut ke, nah ini juga yang sering jadi pertanyaan. Suara ibu masih terdengar jelas kan ya? Terdengar Ibu. Masih Bu Oke, terdengar soalnya jelas. ini hujan agak ini agak deras di sini. Oke, eh kadangkala mahasiswa ini sering bingung ya. eh, dalam merumuskan tujuan penelitian yang kita kembangkan apakah local instruction theory atau HLB gitu ya. Nah, ini Ibu langsung highlight kuning. Jadi untuk level penelitian S1, maka yang kamu kembangkan ada di tahap HLB. Nah, yang pertama itu grand theory, itu teori besar. Salah satu contohnya uh, realistic mathematics education atau RME. Itu salah satu contoh grand theory. Nah, nanti tapi tidak hanya RME ya. Kalau kalian mau melakukan penelitian desain research, boleh pakai teori yang lain, misalkan contextual teaching and learning atau project based learning, ya, problem based learning itu boleh. Tidak hanya terbatas pada RMI, ya, tolong dicatat ya. Nah, local instruction theory, tadi kan Ibu udah jelaskan ya, maksudnya uh, instruction itu sering diartikan sebagai teaching. Jadi kamu bisa kumpulkan penelitian-penelitian orang, ya. Kemudian dari situ nanti kelihatan gimana sih, misalkan cara mengajarkan konsep operasi bilangan bulat, misalkan. Nah, itu akan banyak kan penelitian secara garis besar. Kalau misalkan nanti akan Ibu kasih contoh penelitian Ibu ya. Misalkan dalam mengajarkan penjumlahan pengurangan bilangan bulat, itu teorinya bilang ada dua model, model garis bilangan sama model cancellation. Nah, itu kan teori lokalnya. Nah, kamu lihat penelitian yang berkaitan dengan hal tersebut. Nanti di bawah levelnya local instruction theory itu ada hypothetical learning trajectory di mana kamu membuat hipotesis lintasan belajar berdasarkan apa yang sudah pernah diteliti orang. Jadi bukan berarti di sini kamu mengembangkan baru dari nol ya. Kamu bisa lihat contoh-contoh apa yang sudah dibuat oleh peneliti terdahulu. Nah, yang kita fokuskan adalah bagaimana kamu mengembangkan HLB untuk penelitian design research di level S1. Selanjutnya, Ibu langsung tugas nih, karena mungkin nanti
kita bisa tanya jawab aja setelah ini ya. Nah, tugas ini sebetulnya tujuannya adalah supaya kamu bisa lebih fokus ya, terbiasa dalam melakukan anotasi literatur. Jadi artinya ketika membaca referensi, kalian catat ya, kalian organize datanya supaya yang tersistematis supaya nanti ketika diperlukan kalian bisa lihat lagi nih ringkasannya. Oh, saya pernah baca ini penelitian ini tahun sekian, topiknya ini gitu ya, misalkan kemudian temuannya apa. Nah, yang paling penting tuh selain topik yang diteliti, kamu lihat dia pengembangan HLB-nya atau hasil penelitiannya seperti apa, lalu penelitian selanjutnya bagaimana gitu. Karena biasanya dalam paper itu selalu diberikan saran untuk further research. Nah, itu perlu juga di apa dibaca ya, diperhatikan. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Sebelum Ibu lanjut, silakan. Oke, Permisi Bintang. Bu, Ya, terima kasih atas penjelasannya terkait desain research. Nah, saya izin bertanya sedikit. Tadi pada saat langkah-langkah apa tuh penyelesaian desain research, tadi saya lihat kayak ada pengembangan validasi dan media berupa LKPD atau modul ajak. Nah, itu kan sepertinya kalau kalau dari apa biasanya kalau harus validasi media itu kan mirip dengan penelitian R&D. Nah, yang membedakannya itu apa saja sih yang membedakannya dari apa pengembangan suatu media itu dari apa desain research dan R&D. ya, Terima kasih. terima kasih. Bagus, Bintang, pertanyaannya. Tandanya kamu menyimak nih paparan dari Ibu. Jadi, itu memang pertanyaan yang Ibu harapkan muncul ya dari kalian. Apa bedanya R&D sama design research? Nah, kalau penelitian R&D, Research and Development, atau penelitian pengembangan, eh, kalian mengembangkan sebuah produk gitu ya. Produknya itu bisa media online, bisa media apa namanya, yang sifatnya hands-on. Ya, atau produk apapun gitu ya, modul bisa modul cetak, bisa modul e-modul dan seterusnya. Nah, dalam penelitian pengembangan yang biasa kita lakukan di prodi, itu mahasiswa biasanya tahapannya melakukan analisis pendahuluan gitu ya, melakukan kajian literatur, pengembangan produk. Nah, produknya itu nanti perlu divalidasi oleh ahli, kemudian diuji coba. Nah, yang membedakan adalah uji cobanya ini. Ketika dalam penelitian pengembangan, biasanya kamu menguji cobanya itu yang diperhatikan hanya fitur-fitur dari produknya. Jadi dari skala kecil maupun skala besar yang melibatkan siswa lebih banyak, itu biasanya fokusnya adalah bagaimana fiturnya, bagaimana visualnya, bagaimana bahasanya gitu. Tetapi tidak betul-betul dipraktekkan dalam pembelajaran di kelas. Apakah misalkan kamu bikin e-modul gitu ya, e-modul untuk belajar SPLDV. Nah, dalam penelitian pengembangan biasanya e-modulnya itu tidak kamu uji cobakan dalam pembelajaran SPLDV yang sebenarnya. Misalkan butuh 4 pertemuan. Nah, 4 pertemuan tuh kamu ajarin pakai e-modul, lalu kamu analisis. Nah, itu yang terjadi pada pengembangan. Jadi sampai pada pengembangan produk, divalidasi, produknya layak dipakai. Tapi kalau di design research, kamu melakukan yang namanya teaching experiment, di mana produk yang kamu kembangkan atau yang kamu desain itu diuji cobakan dalam teaching experiment. Ada pertemuan satu membahas chapter one misalkan, atau pertemuan dua membahas chapter two dan seterusnya sampai selesai. Nah, dalam teaching experiment itu dilakukan pengumpulan data yang sangat apa namanya hati-hati ya. Bagaimana kamu merekam data-data jawaban siswa gitu kan? Apakah instruksi yang diberikan di modul itu bisa dipahami oleh siswa? Apakah siswa terbantu belajar SPLDV dan seterusnya dan seterusnya. Nah, jadi pada design research
tidak hanya proses desain yang penting, tapi juga bagaimana eh, desain tersebut diuji cobakan di kelas gitu. Nah, proses validasinya pasti berbeda ya. Biasanya kalau di R&D itu ada serangkaian lembar instrumen yang biasa dipakai gitu ya. Nanti dari lembar instrumen tersebut di apa namanya dilaporkan persentase validnya atau kelayakannya. Tapi dalam penelitian design research biasanya proses validasi instrumen ini dilakukan internal antara mahasiswa dengan dosen pembimbing. Karena memang yang betul-betul mengetahui topik wilayah penelitian ini adalah mahasiswa tersebut dengan dosen pembimbingnya. Seperti itu. Jadi validasi instrumennya prosesnya berbeda antara R&D sama DR. Bintang, apakah masih ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup, Ibu. Terima kasih. Oke, oke, Ibu beri kesempatan untuk yang lain. Oke, Septiani silakan. Oke, baik Ibu, terima kasih. Saya ingin bertanya, tadi kan Ibu menjelaskan perbedaannya dari R&D dan DR. Kalau DR itu kan kayak ada proses pembelajarannya, pertemuan satu, dua, dan selanjutnya kita melihat eh, apa namanya di kelas itu bagaimana. Nah, jumlah pertemuan itu kita yang menentukan atau kayak, oh ini belum signifikan nih murid-muridnya, jadi ditambah lagi pertemuannya gitu, Ibu. Ya, tentang jumlah pertemuan itu biasanya ditentukan pada saat proses mendesain. Pada membuat HLB itu kan nanti kamu di pertemuan pertama kegiatannya apa, hipotesisnya siswa eh, meningkat pemahamannya di konsep apa. Nah, bisa jadi apa yang terlaksana itu agak molor dari perencanaan. Misal di HLB kamu mendesain 4 pertemuan, tapi ternyata siswanya agak lambat, sehingga kamu bisa nambah 1 pertemuan. Jadi jumlah pertemuan itu disesuaikan dengan HLB yang sudah kamu buat. Baik, Seperti Ibu. itu. Jadi memang sudah Mhm. direncanakan dahulu gitu ya, Ibu. Sudah direncanakan dan biasanya skup HLB itu adalah satu subtopik dalam eh, apa namanya suatu konsep gitu. Jadi tidak terlalu lebar, tidak terlalu banyak ya. Mungkin Ibu bisa beri contoh. Tadi Ibu kan memberi contoh ya. Salah satu paper Ibu. Nah, ini yang baru terbit. Jadi di sini Ibu hanya membahas konsep penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat aja. Jadi tapi ada alasan ya kenapa hanya penjumlahan dan pengurangan, tidak ada perkalian dan pembagian. Nanti silahkan apa namanya, Ibu mungkin coba share ya. Oh, ini dulu ya. Oke, apakah sudah terlihat? Terlalu kecil nggak ya? Eh, Cukup Ibu, tapi mungkin bisa digedein sedikit. Ini aja ya. Oke, nanti silahkan kamu bisa download, nanti diklik link doi-nya. Di sini Ibu apa namanya? Tadi kan salah satu tujuan penelitian di R itu kan to advise ya. Jadi salah satu advice yang Ibu berikan adalah Ibu apa, merekomendasikan penggunaan model bukit dan lembah untuk menyelesaikan soal-soal penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nah, di sini Ibu spesifik hanya penjumlahan dan pengurangan aja, tidak masuk perkalian dan bagian. Nanti ini yang akan menentukan berapa pertemuan yang akan kamu laksanakan di kelas. Nah, ini memang keywordnya tidak ada design research ya kalau kamu perhatikan di sini ya. Jadi mungkin ketika kamu searching paper, tidak semua paper di R itu apa namanya
menuliskan dalam keyword. Mungkin ini kayaknya Ibu lupa aja kali ya. Tapi ini adalah salah satu bagian apa analisis yang Ibu lakukan dalam penelitian. eh, Nah, jadi di sini the study presents a specific findings from a design-based research study yang dilakukan di kelas 6, melibatkan 25 siswa. Jadi fokusnya apa? Fokusnya adalah implementasi dari suatu design instruction menggunakan model bukit dan lembah agar siswa memahami konsep penjumlahan dan pengurangan. Nah, sebetulnya yang dibahas dalam penelitian ini mencakup seluruh tipe penjumlahan dan pengurangan, tetapi pada paper ini hanya limited ke beberapa problem type saja, yaitu penjumlahan antara bilangan bulat positif dan negatif, juga pengurangan yang melibatkan positif dan negatif. Ya, jadi biasanya beberapa autor itu memang tidak terlalu luas membahasnya karena keterbatasan halaman paper yang bisa dipublikasi ya, sehingga dia membatasi skupnya. Tapi tidak hanya karena batasan halaman, bisa juga karena memang ini adalah apa namanya bagian temuan yang paling penting gitu, sehingga ini yang di-report dalam sebuah paper. Seperti itu nih contoh punya Ibu. Ini adalah model bukit dan lembah, di mana konsep, nah, kalau kita lihat di sini ya, di abstrak ya, the study aim to examine how. Nah, sebetulnya kan tadi di penelitian besarnya melibatkan siswa dalam satu kelas ya. Tapi dalam paper ini Ibu hanya melaporkan 3 siswa aja gitu. Nah, dalam penelitian DR-nya melibatkan 25 siswa itu, nah, siswa bisa mengembangkan atau memahami konsep penjumlahan dan pengurangan di sini. Juga mereka bisa menemukan ya, mengkonstruk konsep bahwa kalau X dikurang negatif Y itu artinya X tambah Y. Ini kan seringkali menjadi aturan yang guru berikan begitu aja ya ke siswa ya, tanpa siswa memahami dari mana kok bisa dikurang negatif jadi tambah. Nah, dengan menggunakan model bukit dan lembah ini, siswa bisa menemukan rumus ini. Oke, jadi ini salah satu contoh. Nah, terkait dengan tugas yang tadi harus kamu kerjakan ya. Nah, nanti kan di situ kamu harus menuliskan tadi apa saja tadi itu judul gitu ya. Kemudian ada judul tahun peneliti itu kan udah jelas ya. Ada tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian tuh biasanya kamu bisa temukan di akhir-akhir sebelum methods. Nah, ini kan Ibu. Nah, tujuan penelitian bisa juga dinyatakan dalam bentuk pernyataan penelitian ya. Seperti ini ya. Nah, kenapa kita perlu meng-highlight ini supaya fokus nanti pada saat baca bahasannya. Penelitian ini paper ini mau menjawab apa sih gitu ya. Nah, ini tujuan atau masalah penelitiannya. Lalu methodsnya ini biasanya bagaimana sih uh, data dikumpulkan gitu ya. Partisipannya apa saja siapa saja yang terlibat di sini, pemilihan partisipan seperti apa, jenis-jenis soal yang diberikan seperti apa. Lalu ini ada pembahasan. Nah, di akhir itu biasanya ada uh, further research. Nah, di sini ya, ada future research. Nah, biasanya penelitian seperti itu, paper seperti itu. Jadi ada future research-nya, tolong kamu highlight juga dalam tugas yang Ibu berikan tadi. Oke, sampai sini ada pertanyaan kira-kira? Pertanyaan selanjutnya apa? Biasanya ada yang bertanya nih, berapa paper Bu yang harus kita cari gitu ya. Tadi kan Ibu belum bilang ya, berapa Iya, paper Ibu. untuk... Iya, oke. Eh,
berapa papernya, sebetulnya di Indonesia itu udah banyak sekali ya penelitian di R ya. Nah, saran Ibu sih cari paper yang berkaitan dengan topik matematika yang mau kamu teliti. Misalkan kamu mau meneliti eh, aljabar, sistem persamaan linear dua variabel misalkan. Cari penelitian desain research yang spesifik membahas SPLDV. Jadi kamu bisa melihat bagaimana peneliti tersebut merumuskan HLB-nya. Jadi Ibu tidak memberikan batasan berapa papernya, sesanggupnya kamu bisa menemukan paper tersebut. Karena memang spesifik pada konsep ya. Nah ini mudah-mudahan sih bisa menjadi apa namanya landasan juga untuk kamu menyelesaikan proposal penelitian nanti. Jadi kamu bisa lebih spesifik ke topik apa sih yang mau diteliti gitu ya. Mungkin itu. Ada lagi yang mau ditanya? Ibu, maaf izin bertanya. Tadi tugasnya kan Ya. kita cari judul, terus identifikasi future research-nya dari judul artikel tersebut. Bisa diulang? Baik. Jadi kan kita nyari judul artikel yang mungkin nanti mau kita buat proposal penelitiannya gitu. Nah, dari judulnya itu nanti kita identifikasi apa ajanya ya, Bu? Soalnya saya tadi baru kecatat identifikasi future research kelewat Nih, kayaknya. yang ini. Yang ada di slide Ibu. Terlihat nggak slide Ibu? Oke, sebentar Bu, saya izin screenshot. Nanti slide-nya akan Ibu berikan. Iya, jadi tujuannya supaya kamu harus membaca sih sebetulnya. Karena seringkali mahasiswa itu suka suka apa namanya kurang melakukan studi literatur ya. Jadi Ibu sengaja memberikan tugas ini agar kamu banyak membaca yang sudah peneliti terdahulu lakukan apa gitu ya. Karena kita perlu tahu ini dalam menyusun HLB. Kamu mau nyusun HLB untuk pembelajaran persamaan garis lurus. Tapi kamu nggak bisa nyusun itu dari nol menurut menurut awang-awang kamu, imajinasi kamu sendiri gitu kan. Jadi imajinasi kita penting, tetapi lebih penting lagi kita imajinasinya tuh berdasar dengan apa yang sudah pernah diteliti orang gitu. Jadi kita mengembangkan apa yang sudah ada. Seperti misalkan Ibu tadi membuat model bukit dan lembah. Itu kan juga dari hasil pemikiran gitu ya. Mungkin awalnya hasil imajinasi, tetapi Ibu mendasari itu dari model yang sudah ada, yaitu model garis bilangan dan model cancellation. Jadi misalkan tadi konsep satu bukit dan satu lembah itu menjadi netral, menjadi cancel, menjadi hilang. Nah, itu sebetulnya adalah prinsip cancellation. Jadi dalam membuat HLB nanti kamu harus berdasar pada teori yang sudah ada. Itu yang tadi Ibu maksud dengan local instruction theory. Nah, dengan kamu banyak baca topik penelitian tersebut, maka nanti kamu bisa memahami tuh em, apa namanya penelitian-penelitian yang terkait pada topik tersebut. Local instruction theory-nya seperti apa sih gitu ya. Oke Bu, terima kasih Bu. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan terkait DR. Ini adalah contoh artikel, ini adalah eh, bacaan yang bisa kamu follow up gitu ya. Kalau apa namanya? Sebetulnya yang referensi bahasa Indonesia juga ada ya, tapi Ibu belum per- belum memilikinya gitu ya. Jadi Ibu nggak bisa tampilkan. Tapi Ibu rasa banyak mahasiswa juga yang sudah pakai buku-buku desain research yang ditulis oleh Prof. Ruli atau Prof. Ari Aryadi dari UNY gitu ya. Prof. Ruli dari Universitas Ahmad Dahlan. Setahu Ibu sih itu ya yang dalam pembelajaran atau pendidikan matematik ya. Coba nanti kamu cermati dari laporan skripsi teman-teman. Oke, Bu Mimi. Ya, baik. Terima kasih Bu Pipit atas pemaparannya yang luar biasa, sangat jelas gitu ya berkaitan dengan
desain research itu. Mungkin kalau jenis-jenis penelitian lain begitu ya, mahasiswa sering gitu ya Bu, sering Mhm. eh, membaca begitu ya, atau eh, apa namanya ya, sering ya membaca begitu ya. Kalau desain research apa eh, walaupun sudah lama gitu ya dan udah banyak juga di prodi kita di UNJ, Pendidikan Informatika UNJ, namun eh, jika dibandingkan dengan jenis penelitian lain eh, masih relatif jarang begitu ya Bu ya. Nah ini barusan pemaparan Bu Pipit sangat jelas, jadi mudah-mudahan eh, semakin banyak gitu ya yang meneliti di jenis penelitian ini. Izin bertanya agak teknis sedikit ya Bu. Tadi disampaikan tentang local instruction theory sama hypothetical learning trajectory ya, LIT dan HLT begitu Bu. Nah, tadi Ibu sampaikan kalau eh, untuk S1 ya, penelitian S1 atau skripsi ini eh, outputnya atau hasil dari penelitian ini nanti kan berupa eh, HLB ya Bu, hipotesis lintasan belajar atau HLT tadi. Nah, kalau di eh, bab 2 Bu di pedoman skripsi, karena kadang-kadang mahasiswa itu eh, ya memang diminta ya untuk sesuai dengan pedoman gitu Bu, merujuk ke pedomannya. Nah, di bab 2-nya itu selain ada di bagian kajian pustaka, selain ada teori yang relevan, ada juga subbab ya terkait dengan eh, LIT dan HLT Bu. Nah, apakah yang dimaksud di situ adalah LIT dan HLT yang telah dikembangkan oleh penelitian-penelitian sebelumnya yang bisa jadi landasan ya dalam penelitian yang akan dilakukan nantinya, atau eh, hipotesis lintasan belajar yang nanti akan dikembangkan yang dibahas di bab tersebut Bu, di bab 2 itu Bu. Oke, baik Bu Mimi. Jadi perbedaan itu kalinya yang lebih urgent untuk dibahas ya. Mm-mm. LIT sama HLB gitu ya. Mm-mm. Ya. Untuk pedoman skripsi yang sekarang dipakai mahasiswa, terus terang saya belum cermati lagi itu, em, mungkin nanti ada beberapa yang perlu dicermati kembali atau direvisi. Nah, em, mengenai LIT, Local Instruction Theory, biasanya mahasiswa yang saya bimbing itu eh, kita minta untuk menuliskan conjectured local instruction theory. Jadi apa yang kita duga, apa yang kita hipotesiskan bisa mensupport students understanding gitu ya, bisa mendukung pemahaman siswa. Nah, sifatnya kalau local instruction theory itu lebih ke gambaran secara umum dari eh, rangkaian HLB yang mau kita buat nanti. Jadi sederhananya LIT atau Conjectured Local Instruction Theory itu adalah overview secara umum. Nah, HLB itu adalah deskripsi secara apa namanya? Secara menyeluruh ya, bukan, secara detail, secara detail. Biasanya membuat HLB itu dia disusun pertemuan satu, kegiatannya misalkan bisa ada tiga gitu ya, pertemuan satu, kegiatan satu, dua, tiga. Nanti setiap kegiatan tuh ada hipotesisnya secara rinci. Nah, tapi kalau di conjectured local instruction theory itu bentuknya secara menyeluruh. Jadi gambaran dari awal sampai akhir itu seperti apa. Nah, itu disusun berdasarkan teori-teori atau hasil penelitian yang ditemukan oleh peneliti sebelumnya, gitu. Jadi mungkin peneliti A menemukan hasil penelitiannya dia cenderung menggunakan model ini, peneliti B menggunakan model ini, peneliti C nah, kalian sebagai peneliti nanti mau
lebih cenderung atau lebih sepakat pakai yang mana gitu ya. Dari kumpulan teori yang ada, kan tentunya kamu punya dugaan ya. Saya menduga teori ini atau model ini lebih baik karena berdasarkan penelitian A, B, C gitu ya. Jadi apa yang dugaan yang kamu buat itu berlandaskan dengan hasil-hasil penelitian yang memang pernah dilakukan seperti itu. Jadi secara sederhananya LIT itu gambaran yang menyeluruh, sementara HLB atau HLT adalah rincian atau deskripsi yang lebih terinci dari apa yang mau kita lakukan di kelas. Karena nanti ketika kita bicara di R lebih dalam lagi, HLB ini akan kita gunakan sebagai instrumen untuk pelaksanaan teaching eksperimen, untuk tadi daily mini cycle ya. Pertemuan satu, guru harus ngapain, lalu observer harus mengamati apa, itu semua dijelaskan dalam HLB. Karena di HLB kan ada hipotesis bagaimana siswa akan merespon ya. Kan observer gunanya adalah mencermati nih, mana respon siswa yang sesuai dengan hipotesis, mana respon siswa yang ternyata terjadi tidak sesuai dengan yang kita hipotesiskan. Nah, jadi HLB bisa jadi instrumen untuk membantu guru mengajar, tapi juga untuk observer mengamati pembelajaran. Dan juga dalam retrospektif analisis, karena HLB akan dibandingkan dengan uh, tadi ya, apa yang terjadi di kelas, actual learning trajectory. Ya, seperti itu. Mungkin Bu Mimi ada lagi kira-kira? Ya, baik. Terima kasih, Ibu. Jadi, sejak penyusunan proposal gitu ya, peneliti sudah menyusun LIT dugaan gitu ya, Bu, berdasarkan hasil-hasil penelitian terdahulu begitu ya, yang berkenaan dengan LIT topik yang dipilih gitu ya, Bu. Nah, kemudian dari LIT dugaan itu jadi acuan ya untuk selanjutnya menyusun HLB ya, yang Yang lebih eh, terperinci, betul. nantinya yang lebih rinci gitu ya, yang nantinya akan diimplementasikan dalam teaching eksperimen begitu ya, Bu. Ya, betul. Dan Baik, terima conjectured kasih. local instruction theory ini bisa juga kita apa namanya mengadaptasi dari milik orang lain. Jadi bukan kita itu membuat sesuatu yang benar-benar baru ya. Jadi bisa juga kita melihat penelitian orang gitu, tapi dengan memberikan atau menyatakan sumbernya tentunya ya. Gitu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu Pipit. Ya, silakan eh, dari mahasiswa baik kelas A maupun kelas B masih ada pertanyaan. Sudah jelas ya? Sudah jelas yang oke, baik. Sepertinya sudah cukup jelas, Ibu. Sudah tidak ada pertanyaan lagi dari mahasiswa. Mungkin sebelum diakhiri ada closing statement gitu dari Bu Pipit. Iya, terima kasih Ibu Mimi atas kesempatannya. Jadi Ibu yakin sebetulnya eh, banyak kalian yang masih bertanya. Ibu yakin masih banyak pertanyaan dan ketidakjelasan ya. Karena ciri orang yang berpikir kan pasti selalu apa namanya mempertanyakan informasi yang diperoleh gitu ya. Apakah memang em, ini sesuai dengan apa yang sudah kamu ketahui sebelumnya atau ini menambah pengetahuan kalian atau mungkin kontradik gitu dengan pengetahuan kalian sebelumnya. Nah, itu silakan direfleksikan apa yang Ibu paparkan barusan. Kemudian bagi yang memang tertarik untuk lebih lanjut meneliti dengan metode design research, beberapa dosen yang bisa kamu approach sebagai pembimbing itu diantaranya Ibu, Bu Mimi, kemudian Bu Meli, seperti itu ya. Bu Pinta juga biasa memegang penelitian design research. Ada lagi nggak Bu Mimi biasanya yang di R? Sementara itu ya kayaknya Bu di Oke, jadi eh, diskusi secara intensif bisa dilakukan nanti ketika kamu sudah punya topik penelitian dan Ibu sarankan eh, kita mungkin baiknya membentuk tim penelitian ya.
tim yang fokus, Oh ya, misalkan kalian maaf, tertarik. ada Pak Tian ya, Bu. Pernah beberapa kali juga membimbing Oh iya, di ARI, betul. Pak Tian. Ya, Pak Tian, betul. Jadi itu beberapa dosen yang bisa kalian approach untuk bertanya mengenai desain research. Em, Mungkin beberapa mahasiswa menganggap ini sulit gitu ya dilakukan karena cenderung lama. Tetapi Ibu yakin sih dengan kalian banyak membaca gitu, fokus dengan apa yang mau diteliti sebetulnya eh, bisa dilakukan gitu ya. Kesulitannya bisa diatasi gitu. Jadi jangan terlalu takut duluan sebelum memulai gitu. Mungkin itu Bu Mimi. Saya kembalikan ke Bu Mimi. Oke, baik, Bu Pipit, terima kasih ya atas pemaparan materinya, kemudian juga tadi motivasinya ya untuk mahasiswa, apa namanya, untuk bisa fokus gitu ya nanti dalam memilih jenis penelitian dan kemudian menyelesaikannya gitu, termasuk desain research ini gitu ya. Kalau ada rumor misalnya yang desain research lama dan sebagainya, sebetulnya sudah ada beberapa contoh mahasiswa kakak tingkat kalian berarti ya yang meneliti desain research dan lulusnya tepat waktu gitu ya. Jadi tidak ada alasan sebenarnya untuk menghindari karena alasan-alasan seperti itu gitu. Terima kasih banyak Bu Pipit sekali lagi atas kesediaannya. Eh, Mungkin kami persilakan Bu Pipit untuk melanjutkan aktivitasnya kembali dan meninggalkan eh, Zoom meeting. Terima kasih. Saya izin leave. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Terima Terima kasih, wabarakatuh. Bu. kasih, Bu Pipit. Terima kasih Bu. Oke, baik. Eh, kita mungkin masih ada waktu sedikit ya, apa namanya, untuk membicarakan sedikit teknis ya tentang perkuliahan. Tadi mungkin ada yang belum bergabung. Hari ini kita oke, Septiani, silakan. Tetap di record aja ya, Ibu. Oh ya, oke, baik di stop record. Oh, di stop saja, Ibu. Ya, di stop aja.